Perkenalkan, nama saya Margarita Injana Fedone. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 6 tentang audit SDM 2. Prospek audit dibagi menjadi 6. Yang pertama, audit strategi perusahaan. Strategi perusahaan tidak dibentuk oleh profesional SDM, melainkan kekuatan sendirinya lah yang menentukan kesuksesannya. Umumnya, strategi perusahaan adalah memberikan perhatian bagaimana perusahaan bekerja untuk memperoleh keuntungan komparatif. Memahami strategi akan memberikan implikasi, hubungan karyawan, dan kegiatan SDM lainnya. Dengan demikian, audit akan mengingatkan karyawan dan Departemen SDM dan yang lainnya tentang kontribusi tersebut dalam menciptakan sebuah image yang lebih profesional dari departemen itu sendiri di antara para manajer dan para ahli. Selain itu, dengan audit akan membantu menjelaskan tentang peranan dan Departemen SDM ini, khususnya mengenai fungsi desentralisasi dari perusahaan-perusahaan besar. Barangkali hal yang lebih penting bahwa audit ini menemukan masalah-masalah dan membuat rencana-rencana dari perusahaan. Yang kedua, audit strategi kerjasama. Strategi kerjasama tidaklah di atas oleh para. Yang kedua, audit strategi kerjasama. Strategi kerjasama tidaklah ditata oleh para profesional SDM, akan tetapi mereka menentukan kesuksesannya. Strategi kerjasama ini menekankan pada bagaimana agar perusahaan terus memperoleh keuntungan kompetitif. Dengan melalui uji kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta ancaman eksternal melalui analisa SWOT. Yang ketiga, audit fungsi SDM. Audit ini mengadakan evaluasi tentang seberapa jumlah para manajer yang mampu melaksanakannya segala kebijakan dan prosedur yang telah digariskan oleh Departemen SDM. Seandainya para manajer mengabaikan kebijakan-kebijakan yang ada atau melanggar hukum ketatanegaraan. Selain ketiga, audit fungsi SDM. Audit ini mengadakan evaluasi tentang seberapa jumlah para manajer yang mampu melaksanakan segala kebijakan dan prosedur yang telah digariskan oleh Departemen SDM. Seandainya para manajer mengabaikan kebijakan-kebijakan yang ada atau melanggar hukum ketenagakerjaan, selayaknya penilaian ini mampu mengungkapkannya. Dengan demikian, tindakan-tindakan perbaikan segera dapat dilakukan sebelum permasalahan berkembang terlalu jauh. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, audit keputusan kerja. Departemen yang efektif pasti mampu memenuhi sasaran-sasaran perusahaan maupun kebutuhan-kebutuhan karyawan. Ketika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka pergantian, ketidakhadiran, dan aktivitas serikat kerja kemungkinan besar terjadi. Untuk mengetahui seberapa jauh kebutuhan karyawan terpenuhi, audit mengumpulkan data-data dari karyawan. 5. Prospek audit di masa mendatang. Perusahaan memang membutuhkan prospek audit, namun itu hanya dilakukan untuk melihat keadaan di masa lalu. Audit hanya mengungkapkan tentang keberhasilan suatu keputusan di masa lalu, tanpa mengabaikan solusi di masa lalu. Departemen SDM harusnya mampu menatap jauh ke depan, karena kalau tidak mampu menatap jauh ke depan, SDM hanya bersifat reaktif dan tidak produktif. Adapun masalah yang akan dihadapi SDM di masa mendatang, seperti globalisasi, keanekaragaman, dan kaitannya dengan lingkungan, hak-hak pekerja, performance pekerjaan, dan aktivitasnya. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan riset audit SDM. Yang pertama, riset terapan atau applied research digunakan untuk mengevaluasi aktivitas SDM dan diupayakan untuk memperbaiki kinerja SDM. Yang kedua, pendekatan kooperatif atau comparative approach digunakan untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, perputaran karyawan, dan gaji, dan membantu dalam bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, pendekatan otoritas pihak luar atau outside authority approach digunakan sebagai standar atas kegiatan yang selanjutnya akan dievaluasi dan membantu untuk mendiagnosis penyebab timbulnya masalah. Nama saya Reza Arza Melinda, NIM saya 2018-121. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang pendekatan riset audit SDM untuk menjelaskan rekan saya dia. Yang keempat, pendekatan statistik. Pendekatan ini menggunakan pengembangan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada. Yang kelima, pendekatan kepatuhan. Metode ini menjawab praktek di masa lalu. Cara kerjanya adalah dengan mengambil sampel data dari formulir kerja, kompensasi, disiplin, dan penilaian kerja. Yang keenam, pendekatan manajemen berdasarkan sasaran.
Pendekatan ini meminta SDM dan manajer menetapkan tujuan dengan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Nama saya Nini Yuliasari, NIM 2018-10125 dari kelompok 5. Dalam pengumpulan informasi tentang aktivitas-aktivitas SDM, ada beberapa instrumen yang dapat membantu dalam menghimpun data aktivitas-aktivitas sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama, wawancara. Wawancara dengan karyawan dan manajer adalah suatu sumber informasi mengenai aktivitas-aktivitas sumber daya manusia. Komentar mereka membantu tim audit mencari bidang yang membutuhkan perbaikan kritik dan karyawan dapat menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh departemen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, kuesioner. Karena wawancara itu menyita waktu dan mahal serta kerap hanya terbatas pada sedikit orang, banyak departemen sumber daya manusia yang menggunakan kuesioner. Kuesioner untuk memperluas lingkup riset mereka. Selain itu, kuesioner juga dapat memberikan jawaban-jawaban yang lebih terbuka dibandingkan wawancara tatap muka. Yang ketiga, informasi. Informasi adalah alat sentral dari tim audit. Perbandingan luar memberikan kepada tim audit suatu perspektif terhadapnya. Aktivitas perusahaan dapat dinilai. Yang keempat, analisis catatan. Kelima, eksperimen riset. Yang keenam, audit internasional. Perkenalkan, nama saya Rida Nurrahma, NIM 2018-167. Saya dari kelompok 5 ingin membahas tentang laporan dan rekomendasi audit SDM. Laporan audit SDM, audit report, adalah deskripsi komprehensif yang berisi hasil olahan temuan dan kegiatan audit SDM. Laporan audit tidak hanya mengungkapkan pernyataan, kesimpulan, dan saran-saran saja, tetapi hendaknya dapat menggambarkan seluruh informasi yang akurat. Laporan audit SDM terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama ditujukan untuk para manajer operasional, bagian kedua ditujukan untuk para manajer dalam departemen SDM, dan bagian terakhir ditujukan manajer SDM. Laporan audit pada umumnya berisi sebagai berikut: 1. Judul, 2. Daftar isi, 3. Masalah-masalah pokok, 4. Sumber data, 5. Kesimpulan dan saran, 6. Lampiran. Suatu laporan audit akan berguna bila dipakai sebagai pedoman untuk pengembalian tindakan koreksi. Oleh karena itu, laporan audit juga harus memuat saran yang dituju atas dasar pemahaman terhadap realitas atau kondisi nyata. Rekomendasi hasil audit SDM. Bagian terakhir ada pelaporan audit adalah rekomendasi berupa saran-saran yang disampaikan auditor kepada pihak audit. Nama saya Vidyawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi hasil audit SDM. Rekomendasi hasil audit SDM memuat temuan atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Temuan-temuan yang bersifat negatif biasanya dibuat dalam bentuk KDRT, yaitu kertas data temuan, oleh auditor untuk dijadikan laporan kepada institusi auditor. Kertas data temuan tersebut setelah diaudit selesai perlu ada tanggapan dari perusahaan yang diaudit, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dapat dijelaskan, apa yang menjadi penyebab dan apa upaya dari perusahaan tersebut di masa yang akan datang, agar penyimpangan-penyimpangan itu tidak terulang kembali. Sedangkan bagian akhir ada pelaporan. Audit adalah rekomendasi berupa saran-saran yang disampaikan auditor kepada pihak-pihak audit. Sebaiknya rekomendasi ditindaklanjuti dengan program aksi yang merupakan rincian dari rekomendasi dan disusun bersama antara audit dan auditor. Program aksi atau program tindak lanjut bisa dilakukan secara keseluruhan atau bisa juga dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang ditetapkan agar program aksi tanggung jawab penyelesaian permasalahan yang telah dilaporkan.